Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Perkenalkan, aku Hanina dari Akademik. Sini akan membuka untuk tutorial matematika diskrit. Pertama-tama aku mau terima kasih sama Kak Abel. Kawan Abel udah bersedia menjadi tutor untuk Matis hari ini. Dan teman-teman juga semua yang udah meluangkan waktunya untuk ikut di tutorial kali ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai tutorialnya, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya. Aku persilakan untuk Pak Abel. Oke, halo, masukkan suaraku. Masuk, Kak, masuk. Oke, bentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah masuk belum? Share screen. Udah kelihatan Kak share screen-nya. Oke, uh, bentar ya. Oke, jadi sore semuanya. Kenalin lagi, aku Abel. Jadi kita di sini bakal ya belajar bareng lah ya soal uh, matematika diskrit menjelang UAS. Terus niatnya tuh tadinya tuh kita bakal bahas soal aja ya, bahas-bahas soal UAS tahun lalu, tapi kayaknya katanya yang tahun lalu, ya kan tahun lalu ya, yang tahun lalu sama yang 2 tahun yang lalu itu kan udah ada pembahasannya. Tuh, jadi mungkin aku bahas soal UAS yang lalu-lalu banget aja ya, yang belum ada pembahasannya. Atau mau gimana? Dari aku sih paling nanti aku mau bahas soal UAS tahun berapa sih? 2018 gitu. Baru aku enggak. Oke, kayaknya kita bahas soal yang 2000, tahun 2018 aja ya. Kalau misalkan kalian mau nanya, tinggal ini aja, tinggal on mic aja. Soalnya kayaknya aku nggak bisa baca chat deh. Nggak bisa baca chat Zoom. Takutnya nge-lag. Oke, sebentar. Oh iya, soalnya itu udah sebenarnya soal ini udah ada di SAO semua ya. Jadi kalian kalau mau lihat bisa ke SAO. Di situ udah ada semua. Jadi aku di sini bakal bahas soal ujian ujian 2 ya, UAS ya. Jadi UAS tahun 2018. Belum bisa begini bisa. Waduh, agak menarik ya. Oke.
Waduh, waduh. Oke. Nah, mana ini? Oke, jadi kita bakal bahas soal UAS 2018 aja ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau bahas soal lain atau mau ngajuin soal lain bisa eh, mana ya ke lain paling atau langsung on mic aja boleh kalau mau nanya. Oke, jadi kita mulai dari nomor satu. Jadi soalnya gini, diberikan bilangan bulat eh, positif ya. Jadi X1, X2, X3, X4, sama X5 itu dia bulat kan ya. Bulat, tak negatif, sorry. Dia lebih dari nol. Tentukan banyaknya solusi bulat yang memenuhi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 21 ya. Oh, ada syaratnya. Jadi yang bentar ini beda soal apa gimana? Oh, beda ya. Di untuk yang A dia syaratnya itu bentar XI lebih dari 2 untuk 1I5. Oke. Oke. Jadi kalau untuk soal yang ini tuh masuk ke bagian counting ya, counting lanjut yang kombinatorik sebenarnya. Jadi ada atau sih nama teoremanya, tapi nama ininya tuh Street and Stars. Oke, jadi kita bisa pakai ini aja langsung teorema Street and Stars. Jadi kalau misalkan ada uh, soal gitu, kalau misalkan dia pengen nyari berapa banyaknya kemungkinan sehingga X1 ditambah X2 tambah X3 seterusnya sampai XK sama dengan N gitu misalnya. Banyaknya cara itu, oh ini berlaku untuk XI-nya lebih dari nol semua, bilangan bulat. Banyak cara banyak cara yang memenuhi itu. Uh, bentar. Banyaknya cara itu kombinasi dari N plus K minus 1. K itu banyaknya variabel di ruas kirinya. N itu nilai uh, konstantanya dikombinasiin dengan N. Atau bisa dibilang kalau dalam faktorial bisa dibilang gini, N plus K minus 1 faktorial dibagi sama uh, N faktorial sama K minus 1 faktorial. Gitu. Nah, sebenarnya ini tuh dari mana? Jadi ibaratnya itu kalian mau ngebagi N bola ke dalam K kotak. Jadi misalkan kalian punya N bola. Misal ada N bola gitu.
Nah, kalian itu mau ngebagi ke beberapa kotak. Jadi misalnya kotak satu, kotak dua, seterusnya sampai ada K kotak. Ini kotak. Jadi ada, oh sorry, bola identik. Jadi kalian di sini cuman pengen tahu apa ya, jumlah jumlah bolanya aja gitu. Jadi bolanya semua identik. Jadi kalian bakal ngebagi n bola ke dalam K kotak gitu. Di satu kotaknya itu boleh kosong atau ya di satu kotaknya boleh kosong gitu ya. Yang penting total semuanya itu adalah n. Nah, jadi itu ibaratnya kalian ngebagi eh misalnya n-nya kita misalnya aja n-nya 5, k-nya 3. Itu tuh sama aja kalian nyusun gini, 5, anggaplah ini bola ya. Nyusun permutasi dari 5 bola sama 2 garis. Kenapa garisnya ada 2? Kenapa nggak 3? Jadi garis ini eh, jadi kayak membagi 3 bagian gitu loh. Jadi sini untuk bagian pertama, ini untuk satu, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, gitu. Jadi maksudnya di sini tuh ada berapa banyak bola di bagian pertama, bagian kedua, sama bagian ketiga. Itulah kenapa pembatasnya si garisnya ini cuma 2. Jadi garisnya ini bukan sebagai kotak, tapi sebagai pembatas gitu, pembatas daerahnya. Jadi kalau di sini artinya eh, kotak satu satu ada 5 bola, kotak duanya ada 0 bola, kotak tiga ada 0 bola juga gitu. Jadi ibaratnya ini kayak ngebagi daerah gitu si garisnya. Nah, banyaknya cara eh, menyusun 5 bulat sama 2 garis kan, banyaknya caranya kan ini 5 sebanyak bendanya kan ada 5 plus 2 faktorial, terus dibagi sama, ini kan masuknya ke kasus permutasi unsur sama ya. Nah, jadi banyaknya cara menyusun 5 bulat sama 2 garis itu kan banyaknya benda dibagi eh, banyaknya benda yang sama gitu. Jadi kan bulat kan ada 5, jadi dibagi 5 faktorial, terus garisnya kan ada 2, jadi per jenis ya. Jadi yang bulatnya itu ada 5, yang garisnya itu ada 2 gitu. 5 faktorial per 2 faktorial, yaitu nanti bisa dihitung. Nah, dua ini, dua ini kan itu dapatnya dari K-1 kan. Karena kalau misalkan ada K kotak, berarti kita perlu K-1 garis gitu. Supaya ngebagi daerahnya itu jadi K. Ini kalau misalkan ada 3 kotak kan berarti kita butuh 2 garis kan untuk ngebagi jadi 3 daerah gitu. Nah, 5 ini dari mana? 5 ini adalah nilai N-nya gitu. Jadi kalau diperumum sebenarnya itu jadi gini. N plus K minus 1 faktorial dibagi sama N faktorial bagi sama K minus 1 faktorial. Jadi cocok sama rumus umumnya. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Jadi soalnya itu syaratnya apa? Syaratnya di syarat soalnya adalah XI-nya itu lebih dari 2 semua. Untuk semua I ya. Dari I-nya 1 sampai 5.
Nah, mungkin ada cara buat manipulasinya ya, karena kan teorema yang kita pakai itu, kalau kita lihat lagi, teorema yang dipakai itu cuma berlaku kalau XI-nya itu lebih dari nol semua, gitu. Nah, eh, caranya adalah kita pengen manipulasi si variabel-variabelnya ini supaya variabel yang ada di persamaannya itu, yang plus-plusnya itu jadi nol semua, jadi lebih dari nol semua. Gitu. Jadi maksudnya gini, kan ini XI lebih dari sama dengan 2. Nah, nanti kita manipulasi jadi XI uh, kurang 2 lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, ini yang kita jadiin si YI gitu. Nanti jadinya YI lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi kita ubah variabelnya supaya variabelnya itu jadi lebih dari sama dengan 0 semua gitu. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin syaratnya gitu. Nah, dari sini kan kita dapat tuh YI itu sama dengan XI minus 2. Berarti kan XI-nya itu sama dengan YI plus 2. Nah, semua XI itu kita ganti sama YI plus 2. Gitu. Nah, jadinya gimana? Jadi gini. Jadi kan persamaan di soalnya awalnya kan gini. 1 tambah X2 tambah X3, X4 tambah X5 itu kan sama dengan 21. Nah, kalau XI kita ganti YI plus 2 berarti X1 itu kita ganti sama Y1 plus 2. X2 kita ganti sama Y2 plus 2. Kita ganti Y3, X3 juga sama, Y, eh, X4 juga sama, Y5 plus 2. Terusnya sama. Udah, sama dengan 21 gitu. Nah, plus 2 ini kan totalnya kan 10 gitu kan. Jadi nanti persamaannya bakal berubah jadi Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 tambah Y5 nanti sama dengan 21 dikurang 10 kan total konstantanya 10 yang di garis kiri jadinya 11. Nah, ini yang bakal kita pakai sebagai cara. Ini yang bakal kita pakai. Uts. Nah, nah dari sini baru kita pakaiin uh, banyaknya cara berdasarkan teorema tadi. Di sini kan n-nya berapa? N-nya kan 11. Terus k-nya kan 5. Berarti banyaknya cara jadinya kan n plus k minus 1. Sorry, enggak. Faktorial dibagi sama n faktorial bagiin sama k minus 1 faktorial. N-nya kan tadi 11 ya, jadi 11 ditambah 5 kurang 1 faktorial bagi sama 11 faktorial 4 faktorial. Ini 15 faktorial 11 faktorial 4 faktorial. Nah, jadi tinggal dihitung aja hasilnya berapa. Di yang atas 15, 14, 13. Ups. Wah, enggak. 12, 11 faktorial, 11 faktorial, terus yang 4 faktorial dijabarin aja deh. Nah, yang 11 faktorial kan bisa dicoret. 12 kan 4 kali 3,
Terus itu kan 13 ya. Jadi ini jadi 7. Jadi tinggal 15, 15 kali 7 kali 13. Berapa tuh? 1365. Ya, koreksi kalau salah ya. Iya, betul. Jadi banyaknya cara untuk kebagian A itu ada 1365 cara. Gitu. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hmm. Oke, nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, eh, kita lanjut ke nomor B dulu ya. Yang B itu apa? Oh, B syaratnya itu. Uh, uh, uh. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke bagian B aja ya. 1B. Nah, sebenarnya ini hampir sama kayak yang tadi ya, cuman
uh, cara manipulasinya agak agak beda gitu. Jadi kalau yang ini uh, kan tadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 21. Jadi kita pengen variabelnya itu supaya lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti manipulasinya kita gerak dari sini aja. Gitu. Jadi kan XI-nya itu lebih dari 10 ya. Berarti X kebalik. Jadi 10 minus XI itu kurang dari sama dengan kurang dari lebih dari sama dengan 0. Jadi kita pengen si variabelnya itu lebih dari sama 0 kan. Nah, berarti ini yang kita ganti ke YI-nya aja gitu. Tuh. Jadi YI-nya kan jadi lebih dari sama 0 gitu. Nah, berarti karena si YI-nya itu sama dengan 10 minus XI, berarti si XI-nya itu sama dengan 10 dikurang YI gitu. Nah, berarti semua XI-nya diganti sama 10 minus YI gitu. Jadinya diganti sama 10 minus Y1 tambah 10 minus Y2 tambah 10 minus Y3 tambah 10 minus Y4 tambah 10 minus Y5 sama dengan 121. Nah, ini kan totalnya 50 ya. Sedangkan ini kan variabelnya minus ya. Itu nggak apa-apa. Karena kan kalau misalkan dipindah ruas ke kanan si variabelnya, itu dia kan jadi positif. Tapi si konstannya tetap positif jadinya. Nah, jadi 50 dikurang. Ini variabelnya pindah ke kanan, si konstantanya pindah kiri. Jadi 50 dikurang 21 itu sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 Y4 Y5 gitu. Jadi ini jadinya 29. Jadi 29 sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 tambah Y5. Kok malah jadi berubah nih? Hmm, yaudah. Nah, sekarang kan di sini N-nya itu 29. K-nya itu K-nya itu 5. Nah, jadi banyaknya cara kalau sesuai teoremanya itu N-nya kan 29. Jadi 29 ditambah 5 dikurang 1 jadi banyak banget. Dibagi 29 faktorial sama 4 faktorial. Jadi 33 faktorial, 29 faktorial sama 4 faktorial. Nah, berarti tinggal dihitung hasilnya 33, 32, 31, 30, 29 faktorial per masa nggak sebanyak ini buat harusnya nggak sebanyak ini tapi ya udah. 29 faktorial
Yang 4 faktorialnya biarin aja. Ini hasilnya dicoret. Ini 10. Ini 32 bagi 8 kan 4. Begitu. Di hasilnya, pakai ini. 33 kali 4 kali 31 kali 10. Ya, hitung. Ya udah itulah ya hasilnya. Jadi dihitung sendiri ya. Jadi eh gitu caranya. Jadi masih sama ya. Jadi kalau eh untuk yang jumlah yang bersyarat, kenapa? Oh iya, oke. Di 40, 9, 20. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau untuk eh cari banyaknya cara yang plus-plusan gitu. Jadi X1 sampai X5 sama dengan 21 dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya sebenarnya kita cuman apa ya? Sebenarnya cuman manipulasi variabelnya aja sih gitu. Jadi kita tinggal manipulasi si variabelnya itu supaya jadi variabelnya itu jadi lebih dari nol, lebih dari sama nol gitu. Terus setelah variabelnya udah jadi lebih dari sama nol, berarti baru kita apply teoremanya. Jadi tinggal tinggal hitung pakai cara tadi. Jadi si teorema tadi itu nggak bisa langsung di apply gitu aja ya. Jadi dilihat juga variabelnya. Di variabelnya cara tadi itu berlaku kalau variabelnya itu bilangan bulat tapi lebih dari nol, lebih dari sama nol, sorry. Jadi dia tak negatif. Jadi kalau dia belum tak negatif, dia nggak bisa dipakai, harus dimanipulasi dulu. Oke, yang nomor satu udah sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau kalau kecepatan ngomong aja ya. Sampai berapa? Ya 420 deh. Masih ada.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, eh, oke, kalau nggak ada yang ditanyain, eh, ini ada yang request soal ya. Jadi kita hold dulu yang UAS ya. Kita bahas yang itu dulu. Jadi ini soal relasi referensi ya. Jadi ini soalnya aku tulis aja ya. Jadi ini tuh ada vending machine gitu buat apa? Book stamp ya, buat book stamp. Buat book stamp. Jadi dia tuh vending machine yang dia tuh nuker duit jadi stamps gitu. Jadi tapi si vending machine-nya itu eh, only accept. Jadi dia tuh cuman bisa apa? Cuman nerima koin $1 koin sama $1 juga tapi uang kertas sama lima lima dolar uang kertas juga gitu. Jadi si A-nya itu dia suruh nentuin tentukan relasi rekurensinya untuk dolar. Untuk N adalah jumlah uang yang dimiliki. Uang yang dimiliki gitu. Jadi misalkan untuk $6 kan bisa aja kita pakai $5 uang kertas sama $1 uang kertas. Bisa aja kayak $5 uang $5 uang kertas sama $1 koin bisa aja ya $1 koin semua gitu. Jadi berapa banyak cara kita uh, masukin uang ke vending mesinnya itu untuk nuker sama book stamps gitu. Jadi tapi harus pakai relasi rekurensi. Terus yang B, tentukan kondisi awalnya. Di uh, nilai kondisi awalnya berapa. Terus yang C itu banyak cara untuk N sama dengan 10. Jadi kalau misalkan $10 itu ada berapa banyak cara untuk deposit. Ya, jadi jumlah uang yang dideposit.
Oke, jadi kalau ini kan eh, relasi rekurensi ya. Jadi relasi rekurensi itu apa? Relasi rekurensi itu kita eh, pengen tahu banyaknya cara atau kombinasi dari sesuatu menggunakan banyaknya cara dari kondisi sebelumnya gitu. Di si relasi rekurensi itu, si rekurensi itu intinya eh, menggunakan apa ya? Mencari banyaknya cara mencari nilai suatu barisan dari barisan sebelumnya. Gitu. Contoh, jadi uh, AN misalnya Fibonacci gitu ya, AN sama AN min satu tambah AN dua. Jadi kan kalau Fibonacci itu kan dia dapat nilai suatu sukunya itu atau suatu barisannya itu dari dua barisan sebelumnya kan. Lebih tepatnya penjumlahan dua baris sebelumnya, suku sebelumnya. Jadi relasi rekomendasi itu gitu. Jadi uh, banyak sebenarnya pemanfaatannya, salah satunya ini. Jadi yang perlu kita uh, lakuin tuh cuman pertama sih pemodelannya dulu ya. Jadi dimodelin si permasalahan itu jadi bentuk relasi rekurensi. Nah, sebenarnya kalau kunci dari ngebentuk relasi rekurensi itu ini lihat langkah terakhir aja gitu. Jadi kalau uh, ini kan si jumlah uangnya kan cuma ada dua kan, antara $1 atau $5 kan. Ya walaupun $1 itu bentuknya beda gitu, $1 koin sama $1 uang kertas gitu. Tapi secara nilai itu kan cuma ada $1 sama $5. Nah, jadi di sini tuh kita bagi kasus jadi dua, di dua dua bagian. Nah, ini oh sorry ini yang A ya. Kita jawab yang A dulu. Nah, yang pertama itu gimana kalau dia diakhiri diakhiri dengan $1. Nah, banyaknya cara gimana ya? Di gini, uh, analoginya gini. Jadi kalau ini kita udah ngelakuin serangkaian cara gitu ya, tapi terakhirnya itu kita ngelakuin $1, $1 di sini. Ini langkah terakhir gitu. Nah, oh ya, sorry. Jadi pertama itu kita assign dulu variabelnya itu apa. Jadi di sini variabelnya AN itu adalah banyaknya banyak cara deposit N dollar. Ya udah dolar ke vending machine. Jadi kita pengen modelin si AN ini berdasarkan suku sebelumnya gitu. Jadi kita mau cari nilai AN berdasarkan suku sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan segini itu sebanyak N dollar gitu ya. Kita udah deposit N dollar nih. Nah, kalau misalkan terakhirnya misalkan terakhirnya $1, artinya kan segini tuh N-1.
betul kan? Yang langkah sebelumnya yang udah kita lakuin itu kan N-1. Berarti banyaknya cara, banyak cara di kasus ini itu adalah dua kali A N-1. Kenapa? Karena langkah yang kita lakukan sebelumnya itu kan berarti sama aja kayak banyaknya cara kita deposit N-1 dolar gitu kan. Ya jadi banyaknya cara yang sebelumnya itu kan ada A N-1 karena kita definisinya gitu kan tadi. Nah, kenapa dikali dua? Karena 1 dolar itu bisa aja bisa bills, bisa koin kan. Bills bisa koin. Jadi ada dua cara gitu. Dua cara dikali sama AN-1 cara. Di banyaknya cara di kasus ini itu ada dua kali AN-1 gitu. Jadi kayak apa ya? Pencacahan aja ini gitu. Nah, yang kedua, kasus yang kedua itu diakhiri sama 5 dolar gitu. Di oh, well, sorry. Kita udah ngelakuin segini cara nih. Ini udah langkah yang kita lakuin terus terakhirnya itu 5 dolar gitu. Nah, karena segini tuh 5 dolar artinya di sini tuh untuk N-5 gitu kan. Nah, berarti di sini banyaknya cara uh, karena 5 dolar cuman uang kertas doang kan yang boleh. Banyaknya cara berarti ya cuman 1 dikali AN-5 gitu. Kan kita mau bayar sebanyak N kan. Karena kalau terakhirnya 5 dolar berarti sebelumnya harusnya jumlahnya N-5 dolar gitu. Nah, ini kita udah nge-cover semua kasus nih. Jadi kasus pertama itu 2 AN-1, kasus kedua itu AN-5. Ya udah, karena kasus ini dua-duanya berbeda kan. Kasus yang berbeda jadi totalnya ya banyaknya cara untuk deposit N dolar itu adalah 2 dikali AN-1 ditambah AN-5 gitu. Udah, jadi ini bentuk relasi rekurensinya gitu. Jadi kalau mau ngebentuk uh, suatu relasi rekurensi itu sebenarnya kita fokus di langkah terakhirnya aja. Jadi kalau misalkan kita pengen nyusun N dolar gitu, kita kan ada beberapa kemungkinan kan. Terakhirnya itu ya 1 dolar sama 5 dolar gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau cuma mau modelin aja, itu fokus di langkah terakhirnya aja. Sisanya kan kalau mau nyelesain persamaannya kan nanti caranya beda lagi kan. Jadi kalau mau ngebentuk persamaannya itu, kita perlu uh, fokus ke langkah terakhirnya aja. Dan make sure semua kemungkinan itu tercapai gitu. Jadi kan kita ada 3 jenis uang kan gitu. Nah di sini kan tiga-tiganya udah ke cover kan, jadi udah aman berarti udah bisa langsung ditambahin aja. Jadi modelnya udah jadi AN sama dengan 2 AN-1 ditambah AN-5. Nah gitu. Kita baru modelin. Yang kedua apa? Kondisi awal. Nah, untuk kondisi awalnya itu sesuaiin sama ininya model relasi rekurensinya. Jadi kan yang kita ketemuin kan AN sama dengan 2 AN-1 ditambah AN-5. Jumlah kondisi awalnya itu sesuai sama relasi rekurensinya. Jadi kan kalau ini hati-hati ya. Jadi kalau kita ubah sebenarnya kan dia gini.
Ups, minus 4, minus 5. Udah kan gitu. Jadi bentuknya tuh kayak mirip polinom gitu. Jadi kan awalnya dari paling tinggi tuh a minus 1, terus ke a minus 2, a minus 3, a minus 4, terus ke a minus 5. Sini kan di ruas kanan tuh ada 5 suku kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kondisi awalnya itu mulai dari, berarti kondisi awalnya itu kita perlu nyari A1, A2, A3, A4, A5. Gitu. Jadi sesuaiin sama relasi referensinya. Kalau misalkan dia ada 3, ya berarti A1, A2, A3 aja. Dan tergantung sama N-nya juga ya. Biasanya kan karena N-nya itu berupa uang kan ya. Jadi paling kecilnya kan $1 gitu. Jadi kita mulai dari N-nya 1. Jadi tergantung soalnya juga. Mulai dari mananya. Gitu. Nah, berarti kita nyari A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, A4 berapa, A5 berapa. Nah, untuk A1 itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Jadi ada $1 koin sama satu, eh enggak gitu. Jadi kalau untuk deposit $1 kan ada dua cara ya. Ada dua cara. Jadi pakai $1 koin atau yang pakai $1 gitu. Jadi di sini ada dua cara. Ini karena kasusnya masih kecil, jadi uh, ya didaftarin aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah kalau eh kalau A2 berarti kan kita butuh $2 kan. $2 itu bisa aja ya yang koin jadi C aja. Jadi bisa aja C1, terus dua-duanya C, terus dua-duanya kertas gitu. Jadi ada tiga cara. Ya kan karena uh, di sini uralnya nggak diperhatiin kan. Jadi yang penting jumlahnya aja. Terus kalau A3 berarti uh, berapa tuh? 3 koin semua, terus 2 koin $1, terus terus 1 koin, 2 kertas, sama nggak ada koin, dua-duanya, tiga-tiganya uang kertas gitu ya. Tuh, jadi di sini ada 4 cara ya. Ya kalau bisa lihat nanti A4 juga 5. Tapi A5 itu nanti jadi 7. Jadi kan ini A1 kan 2, A2 kan 3, A3 itu 4, A4 itu 5. Nanti A5-nya 97. Karena nanti selain yang koin-koin itu bakal ada si ini lagi, si 5. Karena kan dia boleh $5 gitu kan. Jadi sebenarnya didaftarin semua aja karena angkanya masih kecil. Kan karena dia minta kondisi awal juga. Di ini nilai awalnya gitu. Di banyaknya cara buat depositnya itu ya gini, A1, A2, A3, A4, A5-nya itu. Oke, sebelum lanjut ke C ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak izin nanya, Oh iya, kenapa? kalau misalnya kalau misalnya dikerjain pakai rumusnya AN, misalnya contoh yang A2 itu, berarti kan Hmm. rumusnya AN itu 2 dikali A1 ya. Hmm. Nah, kalau A1-nya 2, bukannya A2-nya berarti sama dengan 4 cara ya?
Nah, ini bedanya kondisi awal sama di relasi referensi. Jadi kondisi awal ini sebenarnya nggak berpengaruh untuk eh, nggak berpengaruh di relasinya. Jadi ini tuh berlaku untuk n lebih dari berapa tuh? N lebih dari sama dengan 6 gitu. Jadi kondisi awal itu dia nggak berpengaruh sama persamaannya, nggak berpengaruh sama relasinya. Makanya dia disebut kondisi awal. Pokoknya kalau dimasukin n-nya 2 kan masa A2 sama dengan 2A1 ditambah A A minus 3 kan A minus 3 kan nggak ada. Jadi kondisi awal tuh gunanya itu. Jadi dia nggak berpengaruh sama relasi rekurensinya. Oke, makasih banyak Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya ini jadi lupa lagi harusnya. Kak mau nanya, Ah, iya. eh, buat yang A2, kalau misalnya dolar dulu baru koin itu termasuknya sama kayak koin dulu baru dolar atau gimana ya, Kak? Oh iya, jadi yang di sini tuh dari soalnya sebenarnya nggak ngomong sih, tapi kayaknya urutannya nggak diperhatiin. Gitu. Karena kan yang difokusin nominalnya, ya. Jadi eh, mau ditukar urutannya dianggapnya nggak ngaruh gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Ah, harusnya nggak ada. Oh, bentar, sorry, sorry. Ah, ini nggak, aku nggak baca. Sorry, sorry, sorry. Nah, tadi soalnya nyuruh, di soalnya nyuruh ini urutannya, urutannya diperhatikan, sorry. Nggak baca yang bagian A-nya, sorry, sorry. Jadi dia di sini urutannya diperhatikan gitu ya. Di sini berarti, wah, pulang lagi dari awal. Enggak sih. Jadi di sini C1 sama 1C itu beda. Jadi nanti ada 4. Nah, untuk yang selanjutnya, itu sebenarnya 2 pangkat aja sih. Jadi yang A3-nya 8, A4-nya 16, tapi nanti A5-nya itu jadi 33. Karena 32 kan yang pakai dolar, 1 dolar 1 dolar itu kan ada 32. Tapi ada satu cara lagi yaitu pakai 5 dolar doang. Jadi nanti bakal ada harusnya sekitar gini. Sorry, sorry, nggak baca soal. Di sini nanti yang ini, yang di sini yang ini bakal ada 3 cara. Di sini nanti ada 3 cara juga. Oh enggak, ini 1 cara. Nah, ini bakal ada 1 cara. Ini bakal ada 3 cara. Kalau merhatiin urutan, ini bakal ada 1 cara. Jadi totalnya 8 gitu.
Ini sebenarnya disusun-susun aja gitu. Misalnya yang satu itu jadi kertas, yang C-nya itu jadi koin. Nanti didapat. Kan A1 sampai A4 itu cuma pakai $1 sama satu koin aja. Ya gitu. Jadi banyak cara jadi gitu ya kondisi awal. Oke, 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 oke. Sorry, nggak baca. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, nggak ada, mau lanjut ke yang C. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang C. Di C, eh, di C itu dia tuh nanya sebenarnya A10 sih. Nah, yang nilai dari A10 itu berapa? Jadi kalau misalkan ada $10, cara depositnya ada berapa banyak? Ini sebenarnya itu sebenarnya kan angkanya lumayan kecil ya. Jadi bisa ditarik-tarik gitu tanpa nyelesain rekurensinya. Cuman kalau mau nyelesain rekurensinya ya it's fine. Tapi coba kan relasi rekurensinya kan si AN 2AN minus 1 ditambah AN minus 5. Nah, eh, kan kita mau ngebuat jadi ini kan eh, homogen ya, di persamaan homogen kan ini untuk kan AN dikurang 2 AN minus 1 ditambah AN minus 5 itu kan sama 0, itu kan homogen karena ruas kanannya 0 gitu. Nah, ini cukup kita ubah jadi persamaan karakteristik aja. Jadi acuannya adalah ini tuh konstanta suku paling kecil, yang indeksnya paling kecil itu jadi konstanta, jadi satu. Nah, kalau AN min 5-nya itu satu, berarti yang AN min 1 itu adalah X pangkat berapa? 4. X pangkat 4. Ya, jadi minus 2 X pangkat 4. Terus AN-nya berarti jadi X pangkat 5. Di sama aja kita nyelesain persamaan karakteristiknya, jadi X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 1 sama 0. Ini bisa cara nyelesainnya. Sebenarnya harusnya bisa difaktorin, cuman susah nggak ya? Hmm, kayaknya susah. Pangkat 5. Jadi, ini kan susah faktorinnya ya. Jadi, karena angkanya cukup kecil, mungkin bisa langsung brute force aja dari A10. Jadi kita langsung ini aja. Ini sebenarnya ya karena angkanya kecil sih jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kita substitusi N-nya 10, itu kan jadi A10 sama dengan 2A9 ditambah A5 gitu. A5 kan kita udah dapat berapa tadi kan. Nah, terus ya A9 itu bisa kita masukin lagi. Kalau N-nya 9 kan jadi 2A8 ditambah A4 gitu. Tambah A5. Ya,
Terus kita lakukan sampai semua sukunya itu jadi suku awal. It's 2A7 ditambah A3 tambah tambah A5. Sorry. Dan seterusnya sampai nanti terakhirnya itu 2 udah berapa? 9, A8, A7, A6, A5. Oh, enggak. Nyampe A6 aja. Di, bener nyampe. Nggak usah dikit, nol gitu. A6, bentar. A6 itu A5 tambah, oh A1. Enggak, bener. Sampai, satu lagi. Jadi nanti bakal gini. Oh, 2 dikali A5 ditambah, nggak usah, ini nggak sih? Bentar. 28 terus 2 7 2 7 oh enggak, enggak. Berarti ini langsung di 2A5 ditambah A1 U2 3 4 ya, terus sama dengan ini ditambah tambah A2. Oh iya, salah. Jadi kalau tak salah satu, ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 tambah A5. Ya gitu. Jadi A5-nya nanti tinggal disubstitusi, A5-nya 33, nanti A1-nya berapa sih? A1-nya 2, A2-nya 4, A3-nya 8, A4-nya 16, ya ini A5 juga 33. Ya nanti kalau dihitung bakal dapat nanti hasilnya. Jadi ada dua cara ya. Jadi kalau misalkan mau pakai persamaan karakteristik kayak gini, yang di atas, kalau mau nyelesain faktorisasinya itu bisa. Tapi kalau misalkan bagi kalian tuh caranya cukup nilainya cukup kecil, ya bisa ditarik-tarik kayak gitu. Di substitusi berantai gitu. Sampai semua variabelnya itu jadi nilai awal semua. Ya sebenarnya terserah sih, terserah mau pakai cara yang mana. Menurut menurut kalian mana yang lebih efektif juga ya terserah. Nggak ada takarannya juga. Di dua-duanya ya harusnya dapat ke nilai uh, AN-nya itu berapa. Ya, tapi yang bawahnya tinggal tinggal hitung sendiri. Yang penting darinya dapat. Soalnya kalau faktorisasi yang X pangkat 5 kurang 2 X pangkat 4 tambah 1 kayaknya cukup sulit. Terus nanti juga bakal jadi nyari berapa ini tuh. Bakal nyari apa? SPL-nya ada 5 variabel. Jadi ya mending yang ini sih kayaknya. Ini sebenarnya nggak sesusah itu sih, cuman karena ini variabelnya memang sebanyak itu, karena variabelnya banyak sih, jadi ribet. Ya nanti bisa dihitung sendiri ya hasil A10-nya berapa. Yang penting eh ngertilah caranya gimana.
Oke, sampai sini untuk yang nomor ini nggak tahu ya. Ini soal soal request deh. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum balik lagi ke UAS? Atau kalau mau ada request lagi silakan aja ke line aja kalau nggak. Soalnya kayaknya nggak bisa buka chat Zoom. Ya nggak bisa. Bu. Hmm. Oke, kalau nggak ada kita balik ke UAS kalau gitu ya. Di udah sini dulu. Nah, UAS to be point. Bisa. Kamu juga. Wah, hmm? Wah, maaf ya. Oh, nggak ada. Oke, kita kalau nggak ada kita lanjut ke UAS lagi. Jadi kita bahas soal nomor 2 ya. Oke, jadi nomor 2 itu ngomongnya dia A itu sembarang string biner panjangnya 10. Oh, oke. String biner berarti cuma ada dua karakter ya, 0 atau 1. Kalau terner berarti ada 3. Ternary ada 3, 0, 0, 1, 2. Ah, pokoknya itu kan. Jadi kalau biner tuh 0, 1. Antara 0 atau 1. Nah, tentukan peluang eh kenapa jadi bukan peluang si string A ini memuat tepat 4 angka angka 1. Oh, oke. Jadi eh A sama B itu ingat peluang ya. Di peluang ada yang nanya peluang. Sebenarnya peluang itu sesimpel banyaknya cara per total. Jadi ini tuh banyak cara per eh, total cara semestanya. Ini yang semestanya. Sementara ini yang ada syaratnya. Jadi kita perlu nyari banyak caranya dulu. Si NA-nya itu berapa?
Banyaknya cara dulu ya. Di A memuat tepat 4 buah angka 1. Berapa ya? Gimana caranya? Oh, jadi kan ini sama aja kayak nyusun 4 buah angka 1, karena ada panjangnya 10 berarti ada nol sebanyak 6 gitu ya. Terus jadi sama aja dengan permutasi 4 buah angka 1 dan 6 angka 0 gitu. Jadi ini kan masuknya permutasi unsur sama ya, atau bisa nyebutnya permutasi dengan unsur berlainan. Nah, di sini banyaknya cara adalah sebenarnya mirip ke soal nomor 1 tadi sih. Banyak cara. Kan total objek ada 10 ya. Jadi total objeknya ada 10. N faktorial dibagi semua jenisnya sampai N ke faktorial. Di N faktorial itu N-nya itu total semua 10 faktorial. Kan ada 10 objek ya total. Atau 10 karakter. Terus dibagi sama banyaknya per jenis. Jadi untuk yang jenis 0 itu kan ada 6 faktorial. Ada 6 ya. Ada 6 angka 0. Untuk yang angka 1 kan ada 4. Jadi 4 faktorial gitu. Uh, jadi di sini banyaknya cara ini 10 faktorial bagi 6 faktorial kali 4 faktorial. Berapa? 10, 9, 8, 7, 6 faktorial bagi 4, 3, 2. Ini 6 faktorial. Nah, ini coret. Coba 4 kali 3, 4 kali 2, 8, terus 9 sama 3. Oke, jadi ada 210 cara ya. Jadi untuk menyusun banyaknya string dengan tepat 4 buah angka 1 ada 210. Nah, total semestanya itu kan string dengan panjang 10 kan. Itu string panjang 10. Nah, string dengan panjang 10 itu totalnya ada 2 pangkat 10 atau 1024. Nah, kenapa 2 pangkat 10? Karena di sini kan ini stringnya panjang 10 tanpa syarat. Artinya setiap digit itu punya kemungkinan 0 atau 1 gitu. Jadi gini, ini antara 0 atau 1, digit kedua antara 0 atau 1 juga, seterusnya sampai digit terakhir. Ini digit ke 10, ini digit kedua, digit ke 1. Itu antara 0 atau 1 juga. Jadi setiap karakter itu masing-masing punya 2 kemungkinan. Jadi ada 2 sebanyak 10 kali. 2 pangkat 10. Gitu. Jadi makanya di situ semestanya 2 pangkat 10. Nah, berarti peluangnya ya udah tinggal 210 dibagi sama 1024. Ya, sebenarnya ini udah kelar sih. Cuman disederhanain aja nggak apa-apa. 105 per 512. Udah, sampai sini aja. Gitu. Jadi untuk yang A, itu peluangnya adalah 105 dibagi sama 512. 105 per 512. Oke.
Jadi gitu ya untuk yang A, karena dia tepat 4 buah angka satu, jadi bisa kita selesaiin dengan permutasi juga. Oke, sebelum ngerjain yang B, ada yang mau tanya dulu nggak untuk yang nomor A? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke yang B ya. Jadi ya hampir sama sih. Jadi untuk yang B kan kita udah tahu kan tadi banyaknya semesta untuk string dengan panjang 10 kan 1024. Berarti kita tinggal cari banyak cara si stringnya minim, minimal ya, ya minimal tiga angka nol. Nah, eh, kalau minimal tiga angka nol kan berarti bisa 3 4 5 6 7 sampai 10 kan. Jadi kita hitung komplemennya aja. Jadi di sini kita hitung komplemennya. Di komplemennya maksudnya apa? Jadi kita ngitung justru yang lawannya. Di sini komplemennya adalah maksimal 2 angka nol. Ini kan lebih gampang ya. Cuman ada 0, 1, 2 gitu kan. Jadi ada 3 kasus kan di sini. Yang pertama itu ya cuman 111 aja. Di sini nggak ada angka nol ya, nggak ada nol. Nah untuk yang nggak ada nol kan permutasinya kan cuman ya 10 kan n-nya 10 terus satunya itu jadi 10 faktorial juga. Di sini tuh karena ini bendanya sama semua ya, jadi kalau ditukar kan sama aja gitu, nggak nggak ada yang berubah. Jadi banyaknya cara di sini cuma satu. Nah terus yang kedua, eh, ada satu angka nol gitu, nol, satu angka nol. Nah berarti di sini banyaknya cara itu, eh, objeknya kan 10, terus banyaknya angka satu kan ada 9, banyaknya angka nol ada satu. Jadi ya ada 10 cara. Terus yang terakhir, ya di sini itu ada 2 angka nol. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 2 angka nol. Nah, terus ini banyaknya cara di 10 faktorial dibagi sama 8 faktorial, 2 faktorial. Jadi banyaknya satu kan ada 8, banyaknya nol kan ada 2. Jadi ada 45 cara.
Jadi total semuanya itu adalah 56, 56 cara. Tapi eh, hati-hati, yang kita hitung adalah komplement, bukan syarat yang kita mau. Jadi the real banyaknya caranya itu sebenarnya adalah semesta, semestanya dikurang komplement gitu. Jadi semestanya kan 1024, komplemennya kan 56. Jadi banyaknya cara ada ya 24, 32, ya 968. Bisa benar ya? Ya, betul. Di banyaknya cara itu ada 968. Di peluangnya sebenarnya tinggal 968 dibagi sama 1024. Bagi 4, 17. Hmm, 2, 3, 24. Oh, 242. Wah, masih bisa. Ini dibagi 4, masih bisa. Ini bagi 2 lagi nih. 121 dibagi sama 128. Nah, ini. Udah, salah. 121 per 128. Jadi kalau dibagi berapa itu jadinya? Bagi 8. Ya, dibagi 8 jadinya 121 per 128. Bisa dihapus. Ya, intinya gitu ya. Loh, mana? Nah, intinya gitu ya. Jadi peluangnya di sini ada 121 per 128. Tapi tadi kita cara ngitungnya dengan memanfaatkan komplement gitu ya. Karena kalau misalkan kita ngikutin syarat yang itu terlalu banyak kasus yang bakal kita hitung. Jadi lebih mudah kita ngitung komplemennya. Jadi banyak cara yang kita mau, tinggal semesta dikurangin komplemennya aja. Ya, jadi banyaknya cara jadi 968. Di peluangnya 121 per 128. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Wih.
Oke teman-teman, mungkin karena ini kesalahan teknis takutnya makin panjang lagi kalau ditungguin like-nya dan gimana gitu ya. Dan ya maksudnya juga lagi error. Jadi mungkin untuk tutorial Matis sekarang dicukupkan dulu. Nah, mungkin karena tadi kita udah buka tutorialnya dengan berdoa, kita tutup juga tutorialnya dengan berdoa. Gitu. Berdoa dicukupkan. Oke. Pertama-tama sekali lagi aku mau bilang makasih buat Kak Abel untuk udah mengisi tutorialnya. Makasih juga buat teman-teman semua yang udah datang ke tutorial kali ini. Buat nanti pembahasan yang UAS 2018 nanti Kak Abel bakal buat pembahasan lengkapnya, jadi ditunggu aja. Buat rekamannya juga nanti ditunggu aja. Mungkin udah segitu. Oh ya, jangan lupa buat ikut juga tutorial PPD malam ini ya, teman-teman. Makasih teman-teman saya lagi. Makasih lagi Kak Abel. Semangat laptopnya, Kak. Oke, tutup.